Oke, kita selanjutnya akan masuk pada penyusunan laporan arus kas. Jadi, bagaimana kita menyusun arus kas? Seperti saya tadi katakan bahwa kalau mungkin bagaimana menyusunnya harus ada bahan baku ya. Bahan bakunya itu laporan-laporan yang sebelumnya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan itu harus jadi dulu. Baru kemudian kita memiliki bahan untuk menggunakan laporan arus kas itu. Nah, eh, kita lihat bahwa yang pertama harus kita buat adalah kita menghitung berapa dulu arus kas dari aktivitas operasi. Ya, berapa dulu aktivitas dari arus kas operasi. Khusus untuk arus kas operasi itu ada dua metode. Tetapi kalau misalnya aktivitas investasi dan pendanaan, nanti tidak ada metode. Mau pakai metode salah satu metode kalau yang mungkin laporan posisi keuangan tadi kan bentuknya seperti apa? Ada konform, ada yang bentuk laporan. Nah, tapi kalau yang ini hanya khusus laporan aktivitas operasi saja. Sedangkan kalau investasi dan pendanaan bentuknya biasa, tidak ada metode. Kalau aktivitas operasi ini yang ada metode yang harus kita pilih. Mau pakai metode langsung ataukah mau pakai metode yang tidak langsung, direct dan non direct ya. Jadi ada indirect dan direct. Jadi ada metode langsung dan metode tidak langsung. Mana yang akan dipilih salah satu saja ketika akan menyajikan. Kalau metode langsung itu nantinya total penerimaan kas bruto berapa ya. Kemudian disandingkan nanti dengan total pembayaran kas bruto. Ya, jadi total kita udah dapat uang berapa dari aktivitas operasi. Kemudian nanti total kita bayar kas berapa untuk aktivitas operasi. Kemudian diselisihkan maka memperoleh arus kas aktivitas operasi neto. Ya, itu. Ini contohnya kalau metode yang langsung. Jadi langsung aja dijajarin apa saja yang menyebabkan arus kas tadi, kas kita keluar dan masuk gitu ya. Ini adalah metode langsung. Ya, ini adalah metode langsung ya. Ini adalah metode langsung. Nah, jadi biasanya langsung dijadikan satu. Itu penerimaan kas dari pelanggan. Itu adalah pembayaran kas dari pemasok. Kita dapat uang, maka pembayar kepada pemasok, maka minus ini ya. Kenapa minus? Karena arus kas kita berkurang, keluar. Kalau keluar minus, kalau masuk plus. Hati-hati ya. Di arus kas operasi itu seperti itu logikanya. Logikanya adalah logika kas yang dipakai. Nerima kas dari pelanggan, jelas ini plus. Membayar kas kepada karyawan, bayar gaji, tunai, minus, kas kita berkurang. Bayar bunga, kas, minus. Membayar pajak, minus. Jadi totalnya berapa kas dari pelanggan dikurangi hal-hal yang mengurangi. Beres, jadi arus kas itu aktivitas operasi. Tetapi kemudian kalau yang metode tidak langsung, ini adalah metode yang menggabung-gabungkan ya arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas. Nah, sedangkan kalau metode yang tidak langsung, jadi kalau metode tidak langsung itu menggolong-golongkan metode tidak langsung ini. Jadi laba ruginya dulu. Jadi start dari laba rugi periode berjalan dan ini sumbernya dari laporan laba rugi. Berapa laba rugi berjalan? Nah, baru kemudian dari laba itu apa laba yang sifatnya dari pendapatan maupun beban yang sifatnya non kas itu dikeluarkan. Ya, mengeluarkan laba, hal-hal yang menyebabkan laba atau rugi tapi sifatnya tidak baik cash gitu ya. Misalnya piutang, kemudian utang ya, itu dikeluarkan semua. Penyusutan, kemudian keuntungan misalnya penjualan aset ya yang tidak ada kasnya, maka itu dikeluarkan. Nah, kemudian itu habis laba rugi ada, kemudian dikeluarkan transaksi. Jadi bahan bakunya harus punya laba rugi. Kemudian kita harus punya data dan informasi tentang transaksi-transaksi yang ada di laporan laba rugi tapi sifatnya tidak ada kasnya, bukan melalui kas ya. Kemudian akrual
ya. Terjadinya perubahan persediaan ada enggak? Perubahan piutang, perubahan utang. Ini harus ada informasinya. Kita lihatnya dari mana? Ya dilihat misalnya 2018 kemarin utangnya berapa? Sekarang turun ya utangnya. Itu sudah terjadi perubahan kas. Begitu juga dengan piutang. Piutangnya kemarin berapa? Naik atau turun? Itu sudah terjadi perubahan kas. Berarti kalau piutangnya turun, berarti kan banyak yang yang melunasi kita gitu ya. Tuh. Kemudian tangguhan. Tangguhan dan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi aktivitas pajak tangguhan dan lain sebagainya itu terkait dengan itu, maka itu harus nantinya akan ditreatment di metode tidak langsung, sehingga bagaimana Bu hasilnya, apakah sama nanti dengan yang langsung. Nah ini kita buktikan, kita ada informasi bahwa laba kita itu sekian ya, 27. Hal-hal yang menyebabkan tadi transaksi non kas ya, transaksi non kas dan sifatnya akrual ini masuk penyesuaian ya, masuk penyesuaian ya, ini masuk penyesuaian ya. Contohnya apa? Penyusutan, ada uangnya nggak ada kan, cuma beban pada akumulasi jurnalnya. Kemudian naiknya piutang usaha ya, tadi yang sifatnya akrual ya, perubahan piutang, perubahan adanya utang kan berarti ada pelunasan dan lain sebagainya. Naiknya utang itu beban berarti nambah, tetapi bebannya belum dibayar. Kenaikan piutang usaha juga begitu ya. Kemudian penurunan liabilitas ya, ini terkait dengan yang tangguhan ini. Kemudian keuntungan penjualan aset tetap juga tidak ada kasnya ya, tidak ada kasnya, maka itu dikeluarkan dari laba. Jadi ini kalau yang minus-minus tuh kita sedang dalam usaha mengeluarkan yang masuk ke laba. Kemudian yang ini karena memang depresiasi sifatnya adalah beban, maka ketika mengeluarkan itu dengan cara menambah kan gitu ya. Jadi logikanya itu kita mainkan. Kemudian nah ini kita peroleh, oh ini adalah kas yang dihasilkan dari operasi. Nah kalau ada pembayaran bunga, nah ini dikurangkan pembayaran pajak seperti yang ini ya, seperti yang di metode langsung, maka kita kurangkan sehingga arus kas aktivitas neto kita sama, yaitu sebesar 9 juta, baik dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Cuman kan dengan metode tidak langsung kita lebih informatif, yaitu laba 27 ternyata sing ono duit itu cuma 9 juta kan gitu ya. Waduh, jauh sekali kan gitu. Laba kita peroleh 27, tetapi ternyata laba itu tidak ada uangnya. Sebanyak berapa? Sebanyak sekitar 18 juta. 18 juta itu adalah laba yang disebabkan karena beban ataupun pendapatan yang sifatnya adalah tidak ada kasnya gitu ya. Nah, sehingga seperti itu kita tahu, oh laba 27 yang ada uangnya ini 9 juta. Nah kita bisa membandingkan gitu ya, ini kinerjanya bagaimana kalau seperti ini, bandingkan dengan perusahaan lain. Misalnya sama nih, sama-sama labanya 27, tapi dia punya kasnya, kas arus kas neto aktivitas operasi adalah sebesar 20 juta. Mana yang akan kalian pilih? Tentunya kan kasnya yang lebih besar. Labanya bodoh, kasih ternyata lebih banyak yang perusahaan yang X misalnya, yang Y cuma 9 juta, yang X 20, ya pilih yang 20 lah kalian, kan begitu ya. Jadi labanya itu ada lebih banyak uangnya kan gitu ya, itu lebih real. Karena kalau yang terlalu banyak laba itu disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya akrual, artinya itu kan banyak labanya istilahnya belum tentu iya dapat uangnya kan gitu ya. Oke, berikutnya, nah kalau aktivitas investasi, kalau arus kas aktivitas investasi ini adalah arus kas, contohnya ini contoh-contohnya sudah ada terkait pokoknya aset tetap, aset tak berwujud itu sudah, plus investasi yang kita miliki di ke perusahaan lain. Itu intinya dari laporan kalau dari arus kas aktivitas investasi. Pokok kita jual beli aset tetap atau aset tak berwujud, jual beli aktivitas obligasi investasi, pengembalian dari aktivitas obligasi dan investasi itu terpengaruh ke dalam kas
di aktivitas investasi. Di sini sudah ada contoh. Ya, sudah ada contoh. Sudah ada contoh di sini informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba ini ya kalau yang ini. Nah, contohnya adalah kalau jual aset tetap jelas plus ya, menambah kas. Kenapa kok bisa menambah? Ya iyalah menambah ya. Namanya kita menjual, kita dapat kas. Bukan dari sisi aset ya, tetapi sekarang logikanya adalah logika kas. Kalau kita jual aset, jelas kas kita bertambah. Kalau kita beli aset, jelas kas kita berkurang. Kalau kita membeli aset, investasi obligasi, jelas kas kita berkurang. Ketika kita melepas investasi, maka kita menjual. Menjual apa? Dapat kas. Nah, sekarang berpikirnya kalau arus kas adalah dari sisi logika kas. Ya, ketika menjual ya dapat duit. Ya, ketika membeli yang ngeluarin uang minus. Ya, itu. Sehingga total arus kas investasi adalah 20.756. Ada metodenya apa tidak? Kalau untuk arus kas investasi tidak ada. Ya, dari untuk arus kas investasi kita tidak ada metode. Ya, tidak ada metode seperti arus kas operasi. Berikutnya kalau pendanaan, tadi saya minta tolong dicatat. Kalau pendanaan itu adalah sumber dana tadi, liabilitas dan modal. Ya. Sumber dana kita sebagai pihak yang didanai oleh kreditor, kita yang utang dan kita yang diinvest. Itu kalau arus kas pendanaan. Ya. Jadi kalau arus kas pendanaan ini perubahan struktur modal. Nanti informasi ini bisa digunakan. Oh iya ya, kenapa dia berubah struktur modalnya? Nah, ini kita bisa telusur lewat laporan arus kas. Kemudian bisa memberikan informasi terkait klaim atas arus kas entitas di masa depan. Bisa nggak dia nanti membayar bunga? Bagaimana dia arus kasnya selama ini di pendanaan? Jadi bisa dilihat, diamati dari laporan arus kas. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada utang bank kita nambah nih, kan kelihatan ya. Misalnya 2018 kita punya utang bank 100 juta. 2019 menjadi 200 juta. Di situ ada kas masuk. Kalau ada kas masuk berarti nambah ya. Jadi dari mana Bu datanya nanti ini ya? Kalian lihat di laporan posisi keuangan, tidak hanya tahun ini tetapi tahun sebelumnya. Ketika di situ ada kenaikan maka tambah. Ketika itu ada penurunan berarti itu dilunasi. Artinya ada kas yang keluar ya. Bayar dividen ngeluarin kas kan? Nah, sehingga itu mengurangi. Mana udah pembayaran dividen berkurang minus. Kita ngeluarin duit bayar dividen untuk pemegang saham kita. Beda ya dengan yang investasi tadi, hati-hati. Sama-sama di sini bisa menerima dividen, tapi kini kita sebagai investor, ketika kita menerima dividen maka uang kita nambah, kas kita nambah dari aktivitas investasi. Hati-hati, bukan aktivitas pendanaan. Berikutnya adalah penerbitan saham biasa. Kalau kita jual saham biasa, nah ini nilainya adalah nambah uang kita 431.732. Kalau kita memperoleh saham Triasuri artinya kita membeli lagi saham Triasuri berarti kita mengeluarkan uang. Nah, maka ini berkurang ya. Jadi seperti itu caranya. Membandingkan laporan sekarang dengan periode lalu caranya ya itu. Nah, sehingga diperoleh aktivitas neto dari aktivitas pendanaan sebesar 4348977. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana penyusunan laporan arus kas? Ini biasanya itu tadi ya, penyusunannya seperti itu. Jadi kita melihat dari pertama kita harus punya bahan baku laporan keuangan saat ini dan laporan keuangan periode kemarin. Baru kita bisa menyusun laporan arus kas, baik itu harus ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Harus jadi dulu baru bisa bikin laporan arus kas ya. Nah, ini ada pos-pos ya khusus, biasanya sih ada tambahannya ya, memang di bawah itu ada ya terkait arus kas apa. Hanya misalnya penyajian neto arus kas operasi
pendanaan hanya berlaku untuk dua kondisi. Misalnya mungkin ada penerimaan pengeluaran kas untuk kepentingan